warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini yang bertemakan edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran dari penelitian saya ini yang berjudul Financial Distress dalam memoderasi pengaruh auditor switching pada kualitas audit. Mungkin ada sedikit kebingungan dari teman-teman sekalian untuk memahami judul penelitian saya ini. Saya akan menjelaskan sedikit dari judul saya ini. Yang pertama, financial distress. Financial distress ini artinya kesulitan keuangan. Jadi maksudnya sebuah perusahaan yang mempunyai masalah atau problem dalam suatu mengelola keuangannya. Selanjutnya, auditor switching, yang artinya pergantian auditor. Jadi sebuah perusahaan klien itu berhak melakukan pergantian auditor, dan itu tentu saja ada sebabnya. Itu juga akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, kualitas audit. Kualitas audit ini adalah sebuah pencapaian oleh auditor kepada perusahaan klien. Jadi pencapaian itu apakah auditor itu melakukan audit dengan baik atau tidak. Begitu penjelasan singkat saya, dan mungkin penjelasan ini akan memberikan pandangan sedikit dari teman-teman sekalian pada penelitian saya ini. Oke, baik, selanjutnya topik pembahasan selanjutnya adalah latar belakang. Penjelasan yang pertama, perusahaan besar yang sudah going public atau yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib melakukan audit atas perusahaan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Penjelasan selanjutnya, yakni masa KAP melakukan audit kepada kliennya. Jadi ada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Peraturannya adalah nomor 17 garing PMK 01 garing 2008 pasal 3. Jadi peraturan ini sudah jelas menyatakan bahwa KAP hanya bisa mengaudit satu klien yang sama paling lama 6 tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik boleh mengaudit satu klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun buku. Penjelasan selanjutnya mengenai pembatasan terhadap masa perikatan audit. Jadi adanya pembatasan terhadap masa perikatan audit sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan itu supaya mencegah perikatan audit yang panjang. Kenapa adanya pembatasan seperti ini? Itu agar bertujuan untuk menghindari terjalinnya hubungan pribadi antara auditor dengan klien. Karena apabila adanya hubungan yang panjang antara auditor dan klien, itu akan berpengaruh pada sikap mental dan opini auditor. Seperti contohnya,
auditor akan berpihak kepada perusahaan. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, auditor itu adalah pihak netral. Jadi auditor ini tidak akan memihak kepada perusahaan walaupun perusahaan itu membayar auditor. Penjelasan selanjutnya, auditor switching. Definisi auditor switching adalah pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Perusahaan klien harus memperhatikan kualitas auditor pengganti yang dipilih karena kualitas auditor akan menentukan kualitas audit. Nah, ini menjadi salah satu penyebab perusahaan klien berhak untuk melakukan pergantian auditor atau audit switching. Jadi perusahaan klien berusaha untuk melakukan auditor switching kalau auditor yang lama itu tidak bekerja dengan baik. Maksudnya auditor tidak memberikan kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan klien, tidak memberikan hasil yang baik. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya berikut. Ini ada pendapat ahli atau peneliti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Penelitian itu yang bernama Chadegani et al. Tahun penelitiannya 2011. Ia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan auditor switching karena adanya pergantian manajemen, kondisi finansial distress, audit fee, dan upaya untuk meningkatkan kualitas audit. Penjelasan selanjutnya mengenai pengertian financial distress, yaitu financial distress adalah kondisi yang menunjukkan suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Suatu perusahaan yang tidak dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan dapat mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan telah mengalami kegagalan dari sudut pandang ekonomi. Penjelasan selanjutnya, penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017 sampai dengan 2019. Penelitian ini mencari perusahaan manufaktur yang mengganti KAP, dan perusahaan manufaktur itu dalam kondisi financial distress. Baik, selanjutnya ke topik selanjutnya. Baik, topik pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, apakah audit switching berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah financial distress mampu memoderasi pengaruh audit switching terhadap kualitas audit? Topik pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penulisan berdasarkan penelitian ini diantaranya mengetahui pentingnya melakukan audit switching terhadap kualitas audit, dan memberikan pengetahuan financial distress sebagai pemoderasi hubungan antara audit switching terhadap kualitas audit.
Topik pembahasan selanjutnya adalah landasan teori. Teori yang pertama, audit switching. Audit switching merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Penelitian yang dimukakan oleh Mardia tahun 2002 juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien, yaitu faktor kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, initial public offering, dan faktor yang kedua adalah faktor auditor, yaitu fee audit dan kualitas audit. Pada kondisi di mana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian KAP, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti KAP, yaitu auditor dari KAP mengundurkan diri atau KAP diberhentikan oleh klien. Landasan teori yang kedua, financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangannya. Dalam penelitian Mamduh dan Halim tahun 1997 dalam Pangki Wijaya 2011 menyatakan kebangkrutan tersebut tidak akan terjadi jika perusahaan mampu mengantisipasi dan membuat strategi untuk menghadapi kebangkrutan tersebut. Jika kebangkrutan benar-benar terjadi terhadap perusahaan yang bangkrut lebih cenderung berpindah auditor atau KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Landasan teori yang ketiga, kualitas audit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian dari Dong Yu tahun 2007 menyatakan bahwa audit yang memiliki kualitas yang tinggi akan dihasilkan oleh kantor akuntan yang besar. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, para auditor pada kantor akuntan yang besar telah memiliki banyak pengalaman dengan berbagai macam klien, sehingga mempunyai pengalaman lebih kompeten dan menyebabkan auditor tersebut dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Kedua, objektivitas dan independensi auditor. Objektivitas dan independensi auditor dapat diancam karena adanya ketergantungan ekonomi. Topik selanjutnya yakni kerangka pemikiran. Berikut bagan atau gambar yang saya sediakan di slide ini. Jadi dalam penelitian ini saya mempunyai 3 jenis variabel. Yang pertama, audit switching sebagai variabel independen. Yang kedua, kualitas audit sebagai variabel dependen. Dan yang terakhir, financial distress sebagai variabel moderasi atau variabel moderating. Selanjutnya, topik pembahasannya hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini saya mempunyai 2 hipotesis. Yang pertama, pengaruh audit switching terhadap kualitas audit.
terdapat penelitian sebelumnya yang sudah dikemukakan oleh M.G. Bam et al. Pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa audit tender berhubungan negatif dengan kualitas audit, sehingga adanya auditor switching akan dapat meningkatkan kualitas audit. Jadi dalam hipotesis ini ditemukan bahwa auditor switching berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis yang kedua, pengaruh audit switching terhadap kualitas audit dengan financial distress sebagai variabel moderasi. Jadi terdapat penelitian dari Xian Hao, apabila KP kecil memiliki klien yang lebih sedikit dari KP besar, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap klien dapat mengganggu independensi auditor dengan mengeluarkan opini audit yang menguntungkan manajemen dalam upaya untuk mempertahankan klien. Hal ini menunjukkan bahwa financial distress dapat memperlemah hubungan antara auditor switching dengan kualitas audit karena perusahaan mengganti auditornya dengan auditor yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang lebih rendah dengan tujuan untuk menurunkan biaya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis financial distress mampu memoderasi hubungan antara auditor switching dengan kualitas audit. Topik selanjutnya, metode penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini. Yang pertama, populasi penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia BEI selama tahun 2017 sampai dengan 2019. Sampelnya adalah sebagian dari populasi yang memiliki kriteria adanya perusahaan manufaktur yang mengganti KAP dalam kondisi financial distress. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data berdasarkan sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2017 sampai dengan 2019. Variabel operasional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dalam melakukan penilaian terhadap pengaruh auditor switching terhadap kualitas audit dengan financial distress sebagai variabel moderasi. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi. Hipotesis moderasi diterima apabila perkalian di antara keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Baik, mungkin itu saja penelitian yang saya berikan. Mungkin setelah mendengar penelitian ini, teman-teman dapat menambah pengetahuan tentang audit switching dengan kualitas audit dan finansial sebagai variabel moderasi. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.